Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran matematika untuk membahas lanjutan bab ketiga tentang relasi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi sebagai fungsi. Ya, di tampilan berikut ada dua kelompok relasi. Yang kelompok sebelah kiri itu adalah kelompok relasi yang bukan fungsi, dan yang di sebelah kanan itu adalah kelompok relasi yang merupakan fungsi. Nah, coba sebelumnya kalian bandingkan dulu kelompok sebelah kiri dengan sebelah kanan. Cari perbedaan antara kelompok kiri dan kelompok kanan. Di kelompok kiri, yang baris pertama itu ada himpunan A, anggotanya ABC, kemudian himpunan B, anggotanya 1, 2. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C tidak punya pasangan. Di kelompok kanan, baris pertama, sama, ini adalah himpunan A, anggotanya ABC, himpunan B, anggotanya 1, 2. Unsur A dipasangkan dengan 1, B dengan 2, C dengan 2. Kemudian kita beralih ke baris kedua. Baris kedua, A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 2. Baris kedua di kelompok kanan, A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 2, C juga dipasangkan dengan 2. Ya, kalian sudah menemukan perbedaan antara kelompok kiri dengan kelompok kanan. Nah, kalau sudah, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan, mengapa kelompok kiri disebut sebagai bukan fungsi? Dan mengapa kelompok kanan disebut sebagai fungsi? Ya, inilah perbedaan yang tadi kalian sudah temukan. Dan sama ya, kita cocokkan. Di baris pertama, kelompok kiri adalah bukan fungsi. Mengapa? Karena ada anggota A yang tidak punya pasangan. Siapa yang tidak punya pasangan? Ya, di sini C tidak punya pasangan. C tidak dipasangkan dengan siapapun. Sedangkan di kelompok kanan, C itu dipasangkan dengan 2. Ya, kemudian kalau kita lihat di baris kedua, kelompok kiri juga bukan merupakan fungsi. Kenapa? Ada anggota A punya 2 pasangan. Ada anggota A yang punya 2 pasangan. Sedangkan di kelompok kanan, itu yang merupakan fungsi, semua anggota A hanya punya 1 pasangan. Kita lihat, mana yang punya 2 pasangan? Ternyata B ya. B ini dipasangkan dengan 1, B juga dipasangkan dengan 2. Sedangkan di kelompok kanan, itu masing-masing anggota A hanya dipasangkan dengan 1 anggota. A dipasangkan dengan 2, B dengan 2, C dengan 2. Berarti pasangan dari anggota A hanya 1 pasangan. Nah, dari penemuan perbedaan antara kelompok bukan fungsi dengan fungsi, ini kalian harus bisa menyimpulkan apa syarat atau apa ciri sebuah relasi itu dikatakan sebagai fungsi. Dari dua hal ini ya, dari dua hal perbedaan ini, kalian bisa menyimpulkan syarat atau ciri dari sebuah fungsi. Ya, oke, kita lihat yang pertama. Ciri fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah, yang pertama, semua anggota A memiliki pasangan. Jadi, tidak boleh ada anggota A yang tidak punya pasangan. Kalau ada anggota A yang tidak punya pasangan, berarti relasi itu bukan fungsi. Kemudian syarat yang kedua adalah pasangannya harus tepat satu anggota B.
Jadi tidak boleh ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu di B. Oke, kalau ada salah satu anggota A yang punya pasangan lebih dari satu di B, berarti itu juga bukan merupakan fungsi. Ya, ini adalah contoh yang lain. Yang pertama ini adalah contoh bukan fungsi karena ada satu anggota A yang tidak punya pasangan, yaitu C. Ini A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C tidak punya pasangan. Berarti relasi ini adalah bukan fungsi. Contoh yang kedua yang di sebelah kanan ini juga merupakan bukan fungsi. Kenapa? Karena ada salah satu anggota A yang memiliki dua pasangan di B. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2. Berarti kan B-nya punya dua pasangan. Yang pertama adalah B dengan 1, yang kedua adalah B dengan 2. Nah, berarti ini relasi ini juga bukan fungsi. Nah, untuk sebagai pengetahuan, nama lain dari fungsi itu bisa juga disebut sebagai pemetaan ya. Jadi kalau nanti di dalam soal disebutkan pemetaan, berarti itu bisa atau merupakan pengertian lain dari fungsi. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur fungsi atau pemetaan. Di sini ada satu contoh relasi yang merupakan fungsi. Ini himpunan A anggotanya ABC, kemudian ini himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Kemudian fungsi itu dinyatakan dengan seperti ini. Fungsi F titik 2 X panah Fx. Ini membacanya adalah fungsi F memetakan atau memasangkan X dengan Fx. Berarti X-nya itu adalah anggota A, Fx-nya adalah anggota B. Ya, di sini A di himpunan A itu dipasangkan dengan 1 di B. B di himpunan A dipasangkan dengan 2 di B. C di himpunan A dipasangkan dengan 2 di B. Berarti ini merupakan fungsi. Merupakan fungsi ya. Karena semua anggota A punya pasangan dan tidak ada anggota A yang punya pasangan lebih dari 1. Ya, inilah unsur yang pertama dari fungsi atau pemetaan. Himpunan A yang anggotanya ABC ini disebut sebagai daerah asal atau domain. Jadi nanti kalau ada pertanyaan sebutkan daerah asal atau domain, berarti kalian harus menyebutkan anggota-anggota dari himpunan A. Oke, yang kedua. Yang kedua, himpunan B disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Kalau ada pertanyaan sebutkan daerah kawan dari fungsi berikut ini, berarti kalian harus menyebutkan anggota-anggota dari himpunan B. Berikutnya, bagian dari himpunan B yang menjadi pasangan himpunan A disebut sebagai daerah hasil atau ring. Nah, himpunan B itu tadi anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, yang menjadi pasangan dari A itu hanya 1 dan 2. Sedangkan 3 tidak menjadi pasangan dari A. Berarti yang dimaksud dengan ring atau daerah hasil adalah himpunan R anggotanya 1 dan 2. 3 tidak termasuk. Karena 3 bukan merupakan pasangan dari himpunan A. Oke ya, bisa membedakan ya. Jadi ada 3 daerah yang ada dalam sebuah pemetaan atau fungsi, yaitu daerah asal himpunan A, daerah kawan himpunan B, dan daerah hasil atau ring himpunan A, himpunan B yang menjadi pasangan dari himpunan A. Berikutnya, unsur A dari himpunan A dipasangkan dengan unsur 1 pada B. Lihat, A dipasangkan dengan 1. Dapat dituliskan FA sama dengan 1. Tadi kan di atas ini ada fungsinya ya. Fungsi F yang memetakan X ke Fx. Nah, kalau A dipasangkan dengan 1, itu bisa dituliskan sebagai F dalam kurung A sama dengan 1. Selanjutnya, F dalam kurung A sama dengan 1 dapat dibaca sebagai bayangan atau peta atau pasangan A adalah 1. Berarti kalau yang B, penulisannya bagaimana? Ya, betul. FB sama dengan 2.
F dalam kurung B sama dengan 2. Kemudian kalau untuk yang C berarti F dalam kurung C sama dengan 2. Betul. Berikutnya, aturan dalam fungsi itu dituliskan seperti ini ya. Tadi sudah dibahas di atas nih. F titik 2E panah Fx dibaca fungsi F memasangkan atau memetakan X ke Fx, di mana X-nya itu anggota A, anggota himpunan A maksudnya, dan Fx adalah anggota himpunan B. Oke, ini adalah bagian terpenting dari materi ini. Jadi kalau kalian masih belum bisa memahami, nanti video ini kalian skip, kemudian kalian ulangi lagi di bagian ini. Oke, kita lanjut. Fungsi atau pemetaan dalam berbagai penyajian. Ya, seperti kita ketahui, fungsi itu bisa disajikan dengan 3 bentuk ya. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Nah, karena fungsi juga merupakan relasi, maka fungsi juga bisa disajikan dalam 3 bentuk yang tadi. Nah, ada ciri-ciri khusus dalam masing-masing bentuk, ciri-ciri dari fungsi atau pemetaan dalam masing-masing bentuk penyajian itu. Oke, yang pertama adalah untuk diagram panah. Ciri dari diagram panah merupakan relasi atau fungsi atau pemetaan apa? Ya, yang pertama cirinya adalah semua anggota punya pasangan. Berarti ada panah dari anggota A semuanya. Lihat, di contoh yang pertama ini, C tidak ada panahnya. Berarti C tidak punya pasangan, berarti ini adalah bukan fungsi. Lihat yang fungsi, A punya panah, B punya panah, C punya panah. Syarat keduanya, tidak ada panah ganda pada himpunan A. Ya, tidak ada panah yang bercabang pada himpunan A. Perhatikan contoh yang di bawah ini, baris kedua. Yang pertama, di sini adalah contoh pertama ini bukan fungsi ya. A itu ada 2 panah. A yang pertama ada panah menuju 1, kemudian A ada panah lagi menuju 2. Berarti A ini punya 2 pasangan. Berarti ini adalah bukan fungsi. Perhatikan yang merupakan fungsi yang sebelah kanan. A panahnya kedua, B panahnya kedua, C panahnya kedua. Berarti ini adalah fungsi. Oke, yang berikutnya. Ciri fungsi atau pemetaan dalam pasangan berurutan. Cirinya adalah tidak ada anggota A yang dituliskan lebih dari 1. Anggota itu berarti yang dituliskan di awal. Ya, perhatikan ini yang contoh bukan fungsi. Dalam kurung A,1, A,2, B,2, C,2. Lihat. Di sini A-nya ditulis 2 kali, berarti A punya 2 pasangan. Sedangkan B-nya ditulis 3 kali sebenarnya tidak masalah, karena 2 adalah anggota dari himpunan B. Tapi karena A ini adalah anggota himpunan A, berarti dia tidak boleh dituliskan 2 kali. Sehingga himpunan pasangan berurutan ini bukan merupakan fungsi. Ya, perhatikan perbedaannya. Ini yang merupakan fungsi. A,1, A dipasangkan dengan 1, B,2, B dipasangkan dengan 2, C,2, C dipasangkan dengan 2. Tidak ada anggota A atau angka pertamanya tidak ada yang berulang. Beda dengan yang atas tadi ya. Oke, lanjut. Ciri fungsi atau pemetaan dalam diagram kartesius. Cirinya adalah tidak ada 2 titik atau lebih segaris secara vertikal. Vertikal itu ke atas ya, ke atas. Oke, ini adalah contoh dari diagram kartesius. Sumbu mendatarnya sebagai sumbu A, sumbu tegaknya sebagai sumbu B. Sumbu A-nya berisi ABC, berarti ini anggota A adalah ABC. Kemudian sumbu B berisi 1, 2, berarti anggota dari himpunan B adalah 1 dan 2. Pasangan itu disimbolkan atau digambarkan dengan titik-titik ini. Berarti ini pasangan pertama, A dipasangkan dengan 1. Kemudian kedua A dipasangkan dengan 2, B dengan 2, C dengan 2. Perhatikan di sini ada 2 titik yang segaris vertikal. Vertikal itu tegak ya. A dengan 1, A dengan 2. Sehingga relasi yang ditampilkan dengan diagram kartesius ini adalah bukan merupakan fungsi. Oke, kita lanjut. Untuk materi-materi penjelasan
Selanjutnya, kalau misalnya kalian masih belum memahami, silahkan dibaca di buku paket atau dari sumber-sumber lain di internet. Kalian bisa cari sumber-sumber lain tentang relasi dan fungsi, khususnya pemetaan dan fungsi ya. Kemudian ada video yang kedua yang membahas tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan fungsi dan pemetaan. Sekian untuk pembelajaran kali ini tentang materinya. Kalian bisa lanjutkan untuk menyaksikan video tentang contoh soal, pembahasan contoh soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.